Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafati ibadillahi s-salihin wa walidina wa masyayikhina fid din wa zabil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-baldati min ahli la ilaha illallah ajma'in. Thumma ila arwahi amwati muslimin wa ahyahum ila yaumiddin. Anna Allah yaghfir lahum wa yufarrij qulubal muslimin wa yarhamhum wa yashfi mardahum wa yajma'u shamlahum 'ala al-huda wa yu'allifu dhata bainihim wa yuwalli 'alayhim khiyarahum wa yasrifu 'anhum shirarahum wa yakfina wa iyyahum sharral fitani wal mihan wal mu'zihin wal muta'addiyin min qaribin aw ba'idin wa yudkhi as'arahum wa yughazziru amtarahum wa yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum su'alahu wa la ma yurdi Allah wa rasulahu ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarahan beliau terhadap kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pagi hari ini kita sampai kepada maqalah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu sadisatu wal 'ishruna. Wal maqalatu, dan bermula ini itu maqalah as-sadisatu wal 'ishruna yang ke-26. Qila kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaqi syu'mun. Qila, dikatakan kufranun ni'mati, bermula kufur terhadap nikmat Allah itu, lu'mun, adalah satu pekerjaan yang sangat tercela. Apa yang dimaksud dengan kufur terhadap nikmat adalah satu perbuatan yang sangat tercela? Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan keterangan, ay adamu syukri lin ni'mati dalilun ala danaatin nafsi. Bermula hilangnya syukur terhadap nikmat Allah di dalam hati seorang manusia, dalilun ala danaatin nafsi, merupakan dalil atau bukti akan hinanya jiwa seseorang. Jadi orang yang hilang rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada dirinya merupakan ciri dan bukti yang nyata betapa hinanya seorang hamba tersebut. Seseorang sungguh tidaklah layak bila ia itu tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Karena dia harus menyadari bahwa segala perkara yang ada pada dirinya adalah nikmat dari Allah. Mulai dari nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dirinya termasuk makhluk yang diciptakan, dan sampai ia terlahir kepada dunia ini, dan semuanya Allah yang mengurus sehingga ia bisa lahir dengan selamat, dan setelah itu pun Allah lah yang menanggung semua keperluan hidupnya, baik yang besar atau yang kecil.
Ketika mulai orang itu terlahir, maka terdengar suara tangisannya, itu adalah satu nikmat bahwa orang tersebut bisa mengeluarkan suara. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibunya sebagai orang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Yang dengan rasa cinta dan kasih sayang seorang ibu itu, maka kita ini bisa selamat hidup kita. Nauzubillah min zalik. Ketika umpamanya ada seorang ibu yang kelahiran seorang bayi, lalu hilang rasa cinta dan kasih sayang ibunya di dalam hatinya kepada bayi tersebut, maka kira-kira apa yang terjadi pada seorang bayi? Bisa jadi bayi tersebut termasuk orang yang celaka disebabkan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati ibu kepadanya, sehingga dia tidak mau diberikan air ASI, sehingga dia tidak dilindungi dengan diberikan pakaian, sehingga dia tidak dirawat, sehingga kita bisa melihat betapa banyak orang yang bahkan membuang anaknya sendiri. Begitu lahir dibuang, kadang ditemukan di tempat sampah, ada yang ditemukan di dalam hutan dan lain sebagainya. Tetapi walau yang demikian ada yang terjadi, ada pula lah cara Allah untuk menyelamatkan. Ada orang lain yang datang menemukan sehingga dia dirawat orang sampai kemudian besar, bahkan menjadi orang yang terpenuhi pendidikannya dengan perkara yang cukup. Sehingga sungguhlah bahwasanya tiada layak bagi manusia ini bila ia tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya, apapun nikmat itu. Nah, jikalau ada orang yang telah hilang rasa syukur di dalam hatinya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ada musyukri lin ni'mati dalilun ala danaatin nafsi. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa syukur di dalam hati seseorang itu dalilun, adalah bukti nyata sebagai dalil betapa hinanya jiwa orang tersebut. Enggak layak ya, tidak layak bagi kita untuk tidak bersyukur itu. Oleh sebab itu, syukur ini termasuk bagian dari perkara yang menjadi tanda keimanan seseorang. Sebagaimana Imam Ali karramallahu wajhahu, ketika beliau menjelaskan tentang takwa itu, maka beliau menjelaskan takwa itu tercakup pada 4 hal. Jadi orang itu dikatakan takwa tercakup dalam 4 hal ini. Kalau dia itu ada pada dirinya 4 sifat, dia takwa dia. Yang pertama al-khaufu bil jalil, dia takut pada Allah. Ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, dan betul takutnya itu. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Orang tersebut beramal dengan at-tanzil, syariat agama. Mana perintah, mana larangan dia perhatikan betul itu. Kemudian yang ketiga adalah waridho bil qalil. Ridho dia itu menjadi orang yang ridho bil qalil, dengan pemberian Allah walau sedikit. Nah, ini namanya syukur. Berapapun kadar rezeki yang Allah berikan padanya, tidak mengurangi rasa syukurnya pada Allah. Kemudian yang keempat al-isti'dadu liyaumir rahim. Orang tersebut senantiasa isti'dad, mempersiapkan diri untuk hari ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil yang ingin kita lihat pada pagi hari ini adalah apa yang ketiga tadi, ar-ridho bil qalil. Orang tersebut ridho, ikhlas, menerima, syukur dengan nikmat Allah walau bil qalil, walau hanya jumlahnya sedikit. Jadi dalam syukur ini kita tidak memandang apa, tidak semestinya kita hanya memandang pada apa yang didapatkan itu, tapi dalam syukur itu semestinya adalah yang kita pandang adalah zat yang memberikan kita sesuatu itu. Jadi tidak kita lihat betapa besar, berapa jumlahnya, tetapi kita lihat siapa yang memberi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat banyak, itu dari Allah, Ketika dapat sedikit, yang memberi kita sama adalah zat yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hilang rasa syukur di dalam hati kita itu, nauzubillahi min zalik, itu adalah dalilun ala danaatin nafsi. Betapa itu adalah bukti kehinaan diri seseorang. Nauzubillahi min zalik. Itu dianggap hina sekali itu. Perbuatan yang betul-betul hina kalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. La in syakartum
la azidannakum. Kemudian apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan padamu, la tuhsuha. Selama-lamanya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sekarang siapa di antara kita orang yang merasa paling sedikit dapat rezeki? Katakanlah orang yang paling sedikit hartanya, karena itu ukuran manusia. Biasanya orang mengukur dari situ. Nah, orang yang sama sekali tidak punya harta sekalipun, dia tak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan pada dia. Silakan dia duduk dari pagi sampai pagi lagi, hitung nikmat Allah yang diberikan Allah pada diri orang yang paling miskin, katakanlah dalam bahasa kita, nggak mampu dia hitung betapa banyaknya nikmat itu. Mulai dari nikmat penglihatan, mulai daripada nikmat penciuman, mulai dari nikmat dia menghirup napas dengan sehat. Mulai dari segala nikmat itu, belumlah lagi dia bisa sampai pada menghisap harta sendiri, baru menghitung nikmat Allah yang nempel pada dirinya, tidak akan pernah dia bisa menghitung itu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan demikian. Sehingga betapapun susah kita, betapapun sulitnya kita, tidak layak kalau tidak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, itu bukti, dalil hinanya jiwa kita. Nauzubillahi min zalik. Wa suhbatul ahmaq, dan bermula suhbah al ahmaq, dan bermula berteman dengan ahmaq. Apa sih ahmaq itu? Wa huwa wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqubhihi. Dan bermula berteman dengan al ahmaq. Al ahmaq ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya adalah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu ahmaq. Ma'al ilmi biqabhihi, dengan ia mengetahui keburukannya. Jadi kalau mau kita bahasakan, para ulama sebagian menerjemahkan daripada ahmaq itu dengan kata-kata dungu. Kakaknya bodoh. Ada bodoh melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi karena dia tidak mengetahui. Orang melakukan kesalahan itu kan melakukan sesuatu bukan pada tempatnya kan? Yang semestinya dia itu meletakkan daripada di suatu tempat, katakanlah ia meletakkan dirinya pada tempat yang baik, tetapi dia meletakkan dirinya bukan pada tempatnya, dia meletakkan dirinya pada tempat yang tidak baik, tapi atas dasar kebodohan. Maksudnya karena dia tidak tahu bahwa itu buruk. Dia enggak mengetahui mana perintah, mana larangan, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang terlarang disebabkan dia tidak tahu itu terlarang. Itu namanya bodoh, jahil, tidak memiliki pengetahuan. Orang seperti ini berdosa enggak? Ya berdosa. Mana dosanya? Tidak belajar, tidak menuntut ilmu, itu dosanya. Tapi ada orang yang lebih parah dari itu, disebut ahmaq namanya, atau disebut dungu. Sesuatu yang ia ketahui bukan pada tempatnya, tapi dia letakkan di situ. Jadi dia mengetahui sesuatu itu kalau dipencet akan meledak, tapi dia pencet. Nah, kira-kira mana ini? Dia melihat tuh ada dua tombol, satu hijau, satu merah. Dia tahu kalau yang merah dipencet meledak, tapi dia kerjakan tuh pencetnya. Nah, itu namanya ahmaq. Nah, untuk kepada perkara yang ahmaq tadi itu, wasuhbatul ahmaq, dan bermula berteman kepada ahmaq, orang yang tadi yang mengetahui sesuatu tapi dia melakukan kesalahannya, syu'mun, adalah sesuatu yang sangat buruk. Apa maksud buruk? Ay ghairu mubarakin, kama rawat Tabrani an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa orang berteman dengan orang yang tadi, yakni ahmaq tadi itu, adalah satu keburukan yang sangat buruk. Apa maksud keburukan yang sangat buruk? Ghairu mubarakin atau ghairu mubarakin, tidak ada berkah sama sekali. Ya, kita itu harus melihat, kita ini hidup jangan coba-coba. Hidup hanya sekali, ya, dan memiliki batasan. Maka jangan coba-coba di dalam hal bergaul, dalam menentukan bi'ah, dalam menentukan tempat hidup, dalam menentukan siapa lawan berteman. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membawa diri kita, bisa jadi diri kita akan terjerumus kepada perkara yang dilakukan oleh teman kita. Ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi,
maka minyak wangi itu pun yang akan kita cium dan akan menempel pada baju kita. Tapi kalau kita berteman dengan tukang besi, ini namanya majas ya, bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan tukang besi secara hakikat, bukan. Tapi efek dari sebuah perbuatan. Berteman dengan tukang minyak wangi, kita kena wanginya. Berteman dengan seorang tukang besi yang sedang membuat daripada senjata, maka yang kena pada kita adalah percikannya. Percikan daripada apinya. Oleh sebab itu berteman pada orang yang ahmak, orang yang sama sekali tidak ada keberkahan pada dirinya, adalah orang yang memilih suatu perbuatan yang sangat buruk, ghairu mubarakin, yang sama sekali tidak memiliki keberkahan. Oleh sebab itu lihat di mana tempat yang harusnya kita bergaul. Jika kita tidak mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan buruknya. Lain lagi halnya kalau tujuannya adalah dakwah. Nah, kalau sudah bicara masalah dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, justru kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang rusak itu. Untuk apa? Untuk membawa mereka kepada jalan yang benar. Dan itu tertentu bagi orang yang mampu, yang terjamin dirinya daripada terpengaruh daripada lingkungan yang buruk, dan memang ia memiliki tujuan yang ikhlas dan tujuan yang benar dalam rangka memiliki misi untuk menyelamatkan orang daripada kesesatan. Nah, inilah tugas para ulama, para dai. Nah, adapun kita orang yang awam, lebih baiklah kita berhati-hati. Disebabkan apa? Minimal yang tertular pada diri kita itu adalah kebiasaan buruknya, atau minimal pola pikirnya, ya? pola pikirnya. Nah, itu orang ahmak seperti itu. Maka suatu keburukanlah bila kita ini melakukan satu pertemanan yang intens dengan orang yang ahmak. Nah, jadi kita harus melihat di mana kita bergaul. Hidup jangan coba. Hidup ini bukan coba-coba. Kalau coba-coba itu kan kita dikasih kesempatannya lebih dari sekali. Ya sudah, sekarang kita coba tinggal di sini gitu kan, bergaul dengan begini. Ya besok, ternyata dirasa rusak kita. Nah, kita enggak lagi kerjakan. Tapi ternyata kan kesempatan kita hanya sekali. Jadi jangan coba-cobalah. Kalau Nabi menganjurkan kita berkumpul dengan orang-orang baik, ya berarti itu benar cara yang betul. Ya, itu cara yang betul. Di mana perkumpulan-perkumpulan baik? Ya, berkumpul dengan orang yang suka sholat berjamaah di masjid, suka hadir di majelis ta'lim. Kalau kumpul yang dibicarakan agama, ilmu, bukan saling menggibah, ya, menggibah satu sama lain. Nah, jangan itu. Kama rawat Tabrani, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Bashir, daripada sahabat Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, isrimil hamqo, isrimil ahmaqo. Nah, ini perintah Nabi, isrimil ahmaqo bikasril hamzati warra, dengan membaca kasroh daripada huruf hamzah dan ra. Jadi isrim itu perintah nih. Isrimil ahmaqo ay iqta wuddahu, wal makna la tusahibhu liqabhi halatihi. Apa kata Nabi? Isrim al ahmaqo, putuskanlah olehmu hubungan dengan ahmaqo. Apa ahmaqo itu? Orang yang tadi, yang suka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Walhasil orang yang rusak secara perbuatannya itu. Apa maksud isrim? Putuskan. Maksudnya apa? Iqta wuddahu, putuskan kecintaanmu padanya. Yang harus kita putuskan adalah kecintaan kita padanya, yakni pada sesuatu yang senantiasa dia perbuat itu. Kalau dia berbuat sesuatu yang buruk, kita bisa melihat. Maka jangan sampai maksud isrim al-ahmaqo itu, jangan sampai hati kita terpaut pada hobinya juga. Kalau dia hobinya begini, begitu, jangan sampai kita kena juga hobi yang seperti itu. Ada hobi ngadu ayam umpamanya.
ya, umpama. Maka jangan sampailah kita ini menjadi orang yang sama pada hobinya begitu, ya. Itu maksudnya, putuskanlah kecintaanmu itu pada hal yang demikian itu. Apa lagi maksud? Dijelaskan lagi supaya kita lebih paham lagi. La tusahibhu, janganlah kamu berteman secara terus-menerus padanya. Jadi teman secara terus-menerus itu ya nggak bisa lepas lah, seperti apa namanya itu? Seperti seorang dan bayangannya. Bisa nggak orang itu melepaskan bayangannya sendiri? Ketika di tengah hari dia jalan terus bayangannya suruh tinggal. Enggak bisa. Mesti itu namanya suhbah tuh. Jangan sampai seperti itu. La tusahibhu liqabhi halatihi. Jangan demikian, jangan sampai kamu itu berteman padanya. Ya seperti itu laksana orang berteman dengan bayangannya sendiri. Kemana mana ikut terus kan. Dia ada lagi, dia ada lagi ya. Nah, hal yang demikian itu sampai dia meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela itu. Kenapa sih kok kita bisa dilarang Nabi begitu? Wali annat taba'a, karena sesungguhnya tabiat, kebiasaan orang itu surroqoh, senantiasa saling menular. Jadi menular itu bukan cuma flu aja, panu itu menular kan, kurang menular. Tapi ingat, tidak hanya itu yang menular, tabiat buruk pun menular. Tabiat baik juga menular. Wali annat taba'at, dan dikarenakan sesungguhnya at-taba'ah bermula daripada tabiat itu surroqoh, senantiasa saling menular. Waqad yasruqu taba'uka minhu, dan sungguh terkadang telah mengalirlah tabiatmu itu yang datang daripadanya. Maksudnya terkadang tabiat yang ada pada kita ini hasil penularan dari orang lain. Coba lihat kalau nggak percaya. Kita punya orang tua yang seperti apa, orang akan bilang, oh kamu ini mirip sama bapaknya, ya kan? Apa bapaknya dulu kebiasaannya begini, ya kan? Oh kalau dia noleh itu begitu, orang akan tahu dia anak siapa dengan cara menolehnya saja. Itu dari mana itu? Nular kan? Nular, namanya juga satu rumah. Tabiat dari bapaknya menular pada anaknya. Tabiat pada ibunya menular pada anaknya. Tabiat seorang teman menular pada temannya juga. Maka ketika kita berteman dengan orang yang ahmak, yang menular ya ahmaknya itu. Itulah disebabkan sama sekali tidak memiliki keberkahan. Karena orang itu senantiasa melakukan sesuatu yang haram dari perbuatan A sampai Z itu haram. Kita berteman padanya, yang menular ke kita apa? Yang ada pada dirinya. Yang ada pada dirinya apa? Ahmak. Perbuatan buruk. Begitu pula lah ketika kita berteman dengan orang soleh. Ketika kita hari-hari bersama orang-orang soleh, yang ada padanya apa? Kesolehan. Jadi yang berpotensi nular dari dirinya ke kita apa? Ya kesolehan. Kenapa? Orang menularkan apa yang ia punya. Orang yang punya panu, dia tularkan panunya kan? Iya. Orang yang menularkan penyakit kulit, yang ia tularkan itu. Nah, orang yang punya minyak wangi, yang dia tularkan minyak wanginya. Orang yang punya sesuatu yang baik, yang ia tularkan apa? Yang baik. Orang yang memiliki keburukan, yang ia tularkan apa? Keburukan. Maka kita ingin memilih ditularkan apa? Kalau kita memilih ingin kita ini menular pada diri kita kebaikan, maka kita mesti berteman dengan orang-orang baik. Tapi kalau kita ingin yang menular itu nauzubillah keburukan, maka berteman dengan orang-orang yang memiliki keburukan. Masya Allah, luar biasa. Kalimat-kalimat baginda Nabi itu singkat ya, hanya kalimat isrim al-ahmaq kok. Bayangkan dua kata ini, tapi mengandung makna yang begitu dalam. Nah, siapa yang mengetahui makna ini? Ya bukan kita, ulama. Itulah disebutkan. Makanya ada sarahan kitab bahwa yang dimaksud dengan ini adalah ini dan itu. Kalau kita tidak mengikuti pada para ulama, tidak dengan membaca kitab yang ditulis oleh para ulama, maka kita akan menafsirkan sendiri kalimat ini. Nah, dengan kita menafsirkan sendiri, maka hanya bisa menghasilkan sesuai dengan akal kemampuan kita sendiri. Dan akal kemampuan kita belum sampai pada menggali makna-makna yang dalam di dalam kalimat-kalimat mulia itu. Sebab ada di antara kalimat-kalimat itu yang memiliki arti yang tersembunyi, yang bisa hanya dikeluarkan oleh ulama yang memiliki basirah atau memiliki pandangan hati yang tajam.
disebabkan kesolehannya dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi la tusahibhu liqabhi halatihi, jangan kamu terus-menerus bersahabat dengannya orang yang tadi dungu. Mohon maaf ya bahasa kita, karena kita untuk membedakan itu membedakan bodoh dengan itu. Ada kakaknya bodoh itu. Kalau bodoh itu dia iris tangannya sendiri kan, seperti orang yang tidak tahu kalau ini besi bisa melukai. Dia nggak tahu bisa melukai, dia lukai tangannya karena dia nggak tahu. Ada orang yang melukai tangannya padahal dia tahu ini pisau yang sangat tajam, kalau dia gesekkan ke tangannya akan berdarah, tapi dia kerjakan. Nah, ini namanya ahmak. Ahmak. Nah, itu. Nah, dungu dalam pengertian ilmu agama ya, bukan dungu yang dibicarakan orang atau saling mendungu-dungukan orang. Enggak saya ikut-ikut itu ya. jangan ikut-ikut itu. Nah, tapi kalau kita begini ya begini gitu kan yang dalam kitabnya. Jadi itu. Nah, jangan sampai kita punya sifat ini maksudnya. Ya, untuk kita nilai pada diri kita sendiri, bukan untuk kita nilaikan untuk diri orang lain. Nah, warawat Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan an Ibni Umar, dari sahabat Ibni Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khoslatani, dua perkara, man kanata fihi, yang barang siapa yang ada dua hal ini pada diri seseorang, katabahullah syakiran sabiran, maka orang tersebut ditulis Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Wa man lam takuna fihi, dan orang siapa saja orang yang tidak ada dua hal ini di dalam dirinya, lam yaktubhullahi syakiran wala sabiran, orang tersebut tidak ditulis Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Siapa itu dua orang itu? Apa perkaranya? Man nazara fi dinihi, man barang siapa, nazara yang melihat ia, fi dinihi dalam hal perkara agamanya, ila man huwa fauqahu, kepada orang yang lebih, yakni orang yang ada di atasnya, faqtada bihi, maka ia mengikutinya. Wa nazara fi dunyahu, dan barang siapa yang melihat akan dunia, ila man huwa dunahu, kepada orang yang ada di bawahnya, fahamidallah, maka ia memuji akan Allah, ala faddalahu bihi, atas kelebihan dirinya itu dalam hal yang ia pandang, alaihi, atasnya, katabahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menulis syakiran sabiran, orang tersebut sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Inilah asal kalimat kita itu. Kalau urusan agama, pandang orang yang ada di atasmu. Pandang orang yang ada di atasmu. Maksudnya pandang orang yang lebih soleh dari kamu. Jangan lihat orang yang lebih di bawah. Kita dalam perkara agama, kita lihat orang yang lebih dari kita. Kita lihat guru kita tuh, lihat. Sehingga kita akan mengikutinya. Ya. Kita mandang dalam urusan agama harus memandang orang yang lebih dari kita. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melihat dunia untuk urusan dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang ada di bawahnya, fahamidallah, lalu ia bersyukur pada Allah. Nah, orang itu kalau ia memandang urusan agamanya, dia pandang orang yang lebih dari dirinya, maka ia akan menjadi orang yang termotivasi untuk ikut melakukannya, ya, karena dia melihat dirinya ketinggal dari orang yang dia pandang itu. Dan untuk urusan dunianya, dia memandang orang yang ada di bawahnya, sehingga dengan ia memandang orang yang ada di bawahnya itu adalah menimbulkan rasa syukurnya pada Allah atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Nah, kalau orang yang seperti ini, maka kata Nabi SAW, orang ini akan dituliskan, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Mana sabarnya? Dia bersabar melakukan ketaatan. Ketika dia lihat orang yang lebih dari dirinya dalam hal agama, maka dia lakukan itu sabar namanya. Tercatat dia orang yang syukur. Kenapa?
Ketika dia pandang orang yang lebih kurang dari dirinya, maka dengan itu dia bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan pada dirinya. Dia punya motor, dia lihat orang yang hanya punya sepeda. Orang yang punya sepeda, dia lihat orang yang hanya jalan kaki. Orang yang jalan kaki, dia melihat orang yang nggak bisa jalan lagi. Orang yang nggak bisa jalan lagi lihat orang, orang yang masih bisa melihat. Orang yang hanya bisa melihat saja, dia memandang kepada orang yang sudah nggak bisa melihat lagi. Orang yang sudah nggak bisa melihat lagi, dia mandang pada orang yang sudah tidak bernapas lagi. Lah begitu, kira-kira begitu yang paling daripada itu. Sehingga semua orang itu memiliki alasan untuk bersyukur. Inilah orang yang dicatat Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Nah, ketika Allah telah menegaskan bahwa orang tersebut syukur dan sabar, kira-kira apa lagi yang mau kita inginkan selain daripada penilaian Allah yang baik terhadap manusia? Ketika Allah telah mengakui seseorang itu sebagai orang yang bersyukur dan sabar, maka orang tersebut dijamin keselamatannya. Di dunia dia dijamin, di akhirat apalagi. Nah ini kata Nabi, dua orang ini kalau dia termasuk orang yang dalam agama dia pandang orang yang lebih darinya sehingga ia termotivasi untuk terus mengikutinya. Untuk urusan dunia dia lihat orang yang lebih kurang daripada dirinya, sehingga dengan melihat orang yang lebih kurang tadi ia bersyukur atas nikmat yang ada pada dirinya. Maka Allah SWT jadikanlah ia termasuk diakui oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kemudian sebaliknya ini, wa man nazara fi dinihi, dan barang siapa yang ia melihat fi dinihi di dalam urusan agamanya, ila man huwa dunahu, Masya Allah, kepada orang yang lebih di bawah dia. Untuk urusan agama dia lihat pandang orang yang lebih parah dari dirinya. Kalau dia enggak sholat, dia sholat cuma 2 kali, dia yang pandang orang yang lebih dari dia, dipandang sholatnya, oh dia enggak sholat, masih mending gua, kata dia kan, ya kan? Saya sholat 2 kali. Dia enggak sama sekali, masih mending gua, kata dia. Dia masih bersyukur di tengah kedurhakaan dia. Kenapa? Karena dia salah cara. Untuk agama enggak begitu. Untuk agama harus dia lihat orang yang di atas dia. Saya sholat 5 waktu, alhamdulillah. Timbulkan perasaan ada bibit kesombongan. Ketika dia lihat orang yang sholatnya 4 kali, jadilah dia tuh orang yang sombong. Dia sholatnya 4 kali, gua 5. Tapi sebaliknya, kalau kita sholat 5 waktu, terus kita pandang orang yang lebih dari kita. Siapa? Dia sholat 5 waktu, iya. Sholat tahajud, iya. Sholat duha, iya. Zakat, iya. Puasa, iya. Ya Allah, apa artinya amal saya ini? Maka dengan begitu dia terpacu untuk ikut pada dia. Oh kalau begitu saya juga harus begitu. Dia kerjakan dulu sholat duhanya. Tahajud, apalagi dia tuh. Dia curi-curi, dia mencuri itu mana mencuri yang baik, mencuri informasi yang baik, mencuri informasi yang baik. Maksudnya mencari-cari kebaikan orang. Jangan sebaliknya. Kalau kita kan kadang-kadang sebaliknya kan, yang kita cari itu kita nggak mau tahu dia tuh sholat tahajudnya berapa rakaat. Yang kita tahu di mana dia tuh punya utang ya. Kita tahu lagi. Nah, kemarin kemana dia itu? Kita cari-cari kemana dia, kemana? Gosip ya. Bahwa dia itu habis begadang. Mana kita cari? Ketika kita tahu dia begadangnya sholat tahajud, tahajud. Gue juga gitu. Nah kan gitu. Begitu dia cari, oh di mana dia begadang? Habis waktunya. Oh di sana di pos ronda ngapain? Main gaple. Senang dia yang dicari-cari keburukannya itu. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi untuk urusan agama, pandang orang yang lebih dari kita. Pasti akan kita temukan orang yang lebih dari kita. Lalu tiru, ikuti. Kalau bisa sama, kalau nggak bisa lebih dari dia. Nah kan gitu. Nah untuk urusan dunia, sudah. Pokoknya cari orang yang lebih susah dari kita. Kita punya motor, cari yang cuma punya sepeda. Tapi Pak sepeda dia lebih bagus, lebih mahal dari mobil. Bukan, maksudnya cari yang punya sepedanya itu karena memang nggak mampu beli motor ya. Nah, yang punya sepeda, lihatlah orang yang tidak bisa beli sepeda, sehingga dia itu akan bersyukur dengan kelebihan dia atas orang lain. Itu bersyukur itu.
Nah, itu akibatnya kalau kita memandang dunia, memandang agama kepada orang yang di bawah kita itu. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu, dan barang siapa yang ia memandang dunia ila man huwa fawqahu, kepada orang yang lebih dari dia. Barang siapa yang memandang dunia kepada orang yang lebih dari dirinya, fa asifa, maka jadilah orang ia termasuk orang yang sangat sedih, sangat menyesal. Kenapa? Ala ma fatahu, atas apa yang luput dari dirinya. Nah, ini bahayanya. Kalau untuk urusan dunia kita lihat orang yang lebih dari kita, akan timbul di dalam hati rasa sedih, akan timbul di dalam hati rasa kecewa atas apa yang luput dari dirinya terhadap apa yang ada pada orang. Ya Allah, saya cuma punya motor, dia punya mobil. Kalau saya kemana-mana kehujanan, dia enak-enak, gitu kan? Di dalam mobil. Kalau saya di luar kepanasan, dia enak di dalam bawa mobil yang ada AC-nya. Timbul di hatinya rasa sedih, nyesek, sakit, ya, stroke. Nauzubillahi min zalik. Jangan ya, jangan. Timbul rasa-rasa itu. Akhirnya dia merasa sedih, ya kan? Karena dia merasa sedih tadi itu, di mana cara dia bersyukur? Enggak timbul kan rasa syukur dia terhadap nikmat. Yang ada dia memikirkan apa yang hilang dari dirinya, yang orang punya dia enggak. Maka dia tidak bisa mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Orang dia punya motor, yang dia lihat orang yang punya mobil, dia sibuk mikirin kealpaan dirinya sehingga dia tidak bisa dapat mobil, lupa dia bersyukur bahwa dia punya motor. Nah, ini beginilah caranya. Jadi ketika kita dengarkan kalimat-kalimat orang-orang tua dulu dalam urusan agama, lihatlah orang-orang yang ada di atasmu. Sementara untuk urusan duniawi, lihatlah orang di bawah. Itu dari Nabi, ini bukan dari karangan-karangan mereka, itu bukan. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu. Ilmu ini sebagai penerang jalan. Barang siapa yang mampu berjalan di atas tuntunan ini, dia selamat. Barang siapa yang menyelisihi ini, yang terjadi yang sebaliknya. Pak, bagaimana supaya tenang? Ya ini kan sudah dikasih tahu para ulama cara tenang begitu. Kita nggak mau jalani. Jadi mulai hari ini, ya, mulai hari ini kita harus melihat sesuatu yang lebih dari kita dalam agama. Sedangkan untuk urusan dunia kita melihat orang yang lebih di bawah kita. Melihat lebih di bawah kita itu dalam rangka menimbulkan apa? Rasa syukur, bukan untuk menimbulkan rasa sombong. Sebab ada juga, cuman punya sepeda begitu, saya punya motor, kan gitu. Ada juga, bisa aja. Namanya juga setan yang berbisik. Nah, kita bukan begitu tujuannya, ya. Tapi untuk syukur dan sabar. Nah, barang siapa yang tadi kata Nabi memandang dunia, memandang agama pada orang yang di bawah dia, dan memandang dunia, memandang agama dilihatnya orang yang ada itu di bawah dia, maka dia jadi orang yang bukan termasuk orang yang syukur dan sabar. Barang siapa yang memandang dunia pada orang yang lebih dari dia, maka dia akan ada kesedihan terus dalam hatinya. Enggak pernah merasa senang, dia kurang terus. Kenapa? Ya ukuran dia salah ukuran. Nah, orang yang begini lam yaktubullah syakiran wala sabiran, tidak ditulis oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Intaha hadzal hadis jami'un li jami'i anwa'il khairi. Bermula ini hadis, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah sesuatu yang mengumpulkan atas semua jenis-jenis kebaikan. Masya Allah. Itu selesai makalah yang ke-26. Nah, kira-kira bisa diambil ya intinya dari makalah yang ke-26 ini.